Hey Telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah topik khusus pada Smart City. Kita lagi membahas pertemuan 4, yaitu Security dalam Smart City. Dan kita sudah sampai di video kelima, yaitu Cyber Security Research Part 2. Dalam video sebelumnya kita membahas 3 paper, di mana 3 paper itu membahas antara lain anomaly detection, autoencoder, IDS, deep learning, dan phishing. Nah, kita ada 3 paper lagi yang mau kita bahas dalam video kelima ini. Ya, di paper pertama kita ada Indoor Keyless Entry System with Wi-Fi Fingerprint and Ensemble Learning. Nah, ini basically membahas keyless entry system. Nah, apa itu keyless entry system? Ya, jelas artinya ketika kita masuk ke dalam suatu rumah atau suatu mobil atau sesuatu yang aman, kita tidak menggunakan kunci. Nah, keyless entry system ini apa namanya dibilang lebih aman dan lebih nyaman daripada apa namanya metode konvensional. Karena pertama, kenapa dia lebih nyaman, karena kita tidak perlu apa namanya membuka kunci, sehingga proses itu tidak ditiadakan. Nah, tapi sistemnya menjadi lebih nyaman. Nah, lebih aman karena biasanya dia menggunakan biometrik atau apa namanya what you are, kalau misalnya dalam autentikasi itu, sehingga biometrik itu biasanya lebih aman daripada kalau misalnya tidak menggunakan kunci seperti itu. Nah, paper kedua dalam video ini adalah MDS Autoencoder, a novel anomaly detection method for increasing the performance of credit card fraud detection models. Intinya keywordnya adalah autoencoder anomaly detection dan credit card fraud. Nah, kalau misalnya anomaly detection dengan autoencoder kita sudah membahasnya di video berikutnya, tapi untuk anomaly detection pada eh, ini ya IDS, IoT IDS. Nah, sekarang kita mau membahasnya untuk apa namanya credit card fraud. Jadi penipuan melalui credit card. Gimana sih kita mendeteksi credit card fraud itu, penipuan itu? Jadi biasanya dalam suatu dataset itu ada informasi mengenai transaksinya, terjadinya apa namanya ID transaksi dan segala macam, informasi tentang kartunya. Kemudian informasi tentang lokasi kejadiannya, tokonya, dan segala macam. Terakhir adalah waktu. Nah, waktu itu bisa waktu kejadiannya, bisa juga frekuensi dari serangan itu terjadi. Nah, dari data-data itu kita bisa membedakan mana yang anomali dan mana yang tidak anomali. Nah, paper terakhir dalam video ini dan pertemuan ini adalah AOC Maximization for Float Attack Detection on MQTT with Imbalance Dataset. Intinya kita mau membahas float dan imbalance. Nah, kalau float itu sama aja kayak DDoS. Jadi, kalau ini kan MQTT-nya dihujani dengan data sehingga apa namanya user itu tidak mendapatkan data yang diinginkan. Nah, imbalance ini sering terjadi dalam security. Kenapa? Karena imbalance itu kan ketidakseimbangan label ya. Nah, kan ada label serangan, ada label aman. Nah, karena pastinya label aman itu jauh lebih sering daripada label serangan, karena serangan tidak terjadi 24/7, tidak terjadi setiap saat, jadi terjadi ketidakseimbangan. Nah, ketika tidak seimbang, kita tidak boleh menggunakan metode-metode deep learning atau deteksi biasa, kita harus menggunakan eh, seperti ini, ROC curve ini untuk deteksinya. Nah, kalau misalnya apa namanya ROC curve-nya sudah bagus seperti ini, kita harus optimasi lagi sehingga mendapatkan threshold yang baik. Karena kalau misalnya threshold-nya tidak baik, apa namanya dalam imbalance itu, walaupun model deteksinya akurat, dia tidak akan adil dalam mendeteksi si label serangan atau label aman seperti itu. Nah, itu adalah akhir dari video 5 dan juga akhir dari narasi untuk pertemuan ini, karena pada video berikutnya itu video suplemen. Nah, dalam video ini kita membahas tentang cyber security. Nanti pada pertemuan video berikutnya kita akan membahas mengenai privacy. Pertemuan berikutnya privacy. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.